Pembahasan mengenai fungsi kompleks kita lanjutkan dengan penjabaran dari si fungsi kompleks itu sendiri, dan nanti akan dilanjutkan dengan yang namanya teorema de Moivre gitu ya. Itu kayak bahasa Prancis, tapi saya nggak tahu bahasa Prancis bagaimana cara membacanya. Pokoknya tulisannya teorema de Moivre. Oke, nah jadi fungsi kompleks ini sendiri ya, ini merupakan suatu fungsi yang memetakan suatu titik di himpunan bilangan kompleks menjadi suatu titik di himpunan bilangan kompleks juga. Jadi daerah asalnya pun merupakan himpunan bilangan kompleks gitu kan ya, dan daerah kawannya juga merupakan bilangan kompleks. Oke, sehingga bisa dipastikan bahwa range-nya juga merupakan bilangan kompleks. Oke. Nah, kalau misalnya F tadi itu sebagai fungsi yang memetakan setiap Z ya, setiap Z di S. Jadi saya bikin baru lagi ya. Ini jadi kita punya himpunan asal yang kita namai dengan S. Kita tadi punya Z sebagai bilangan kompleks, kita petakan ke bilangan kompleks yang lain yang kita sebut dengan W. Oke, dan ini adalah fungsi F tadi ya, kita petakan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa fungsi kompleks ini atau si W ini tadi merupakan Fz. Oke, so W sama dengan Fz. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya nih, W sama dengan Fz sama dengan Z kuadrat kurang 5Z tambah 1. Misalnya seperti itu ya. Oke, jadi fungsi kompleks sekali lagi itu memetakan bilangan kompleks kepada bilangan kompleks juga. Oke. Nah, jadi notasi untuk bilangan kompleksnya itu kita gunakan huruf Z. Nah, sebagai daerah hasilnya itu adalah W. Oke, sebagai daerah hasilnya adalah si W. Next. W ini sendiri ya, W ini sendiri dapat dituliskan sebagai W sama dengan U tambah IV. Oke, U tambah IV. Saya butuh warna yang lain. Oke. Nah, U-nya apa? U-nya adalah fungsi real. V-nya adalah fungsi imajiner. Oke. W sama dengan U tambah IV. U-nya fungsi real dan V-nya fungsi imajiner. Terus, kalau yang Z-nya, ya, Z-nya adalah X tambah IY. Z-nya adalah X tambah IY. Ini harus diingat karena nanti ini kita butuh untuk penyelesaian soal-soal ya. Oke, nah jadi kalau misalnya dikatakan W tadi sama dengan FZ, secara lengkap kita bisa tuliskan bahwa W sama dengan FZ sama dengan UXY ditambah IVXY. Gitu kan ya. Karena ini kan ceritanya kita memetakan si Z tadi kan kepada W. Kita memetakan Z kepada W. Jadi ini adalah fungsi kompleks untuk definisi yang formal. Next. Kayaknya ada latihan soal, jadi biar lebih jelas ya bagaimana nanti fungsi kompleks ini sendiri. Misalnya ini kita lihat nomor 1. Kita diberikan ada W sama dengan Fz yang didefinisikan sebagai Z pangkat 2 ditambah 3Z. Oke, artinya adalah pada daerah hasil ya, pada range-nya yaitu si W-nya. W-nya ini merupakan hasil pemetaan dari Z, di mana Z-nya operasinya itu adalah Z kuadrat plus 3Z. Ya. Z kuadrat plus 3Z. Nah, terus udah gitu ditanya U dan V. U dan V ini tadi kan bagian dari W-nya kan? Nah, artinya kita harus jabarkan dulu Fz ini supaya kita ketemu mana U, mana V. Sekali lagi U tadi bagian yang realnya, kemudian V bagian yang imajiner biar nggak lupa. Oke? Bisa ya sampai situ kelihatan ya gambarannya seperti apa nanti ini kira-kira kita ngerjain soalnya. Next, katanya apa? Cari F pada saat Z-nya sama dengan 1 tambah 3I. Oke, cari F pada saat Z-nya sama dengan 1 tambah 3I. Nah, artinya kita substitusi Z ini. Kita substitusi Z-nya dengan 1 tambah
3i. Kira-kira F-nya jadi apa gitu kan ya. Nah, dalam F ini juga nanti kita tahu dari penjabaran F ini juga kita nanti tahu yang mana U-nya dan yang mana V-nya. Kira-kira seperti itu gambaran soalnya. Nah, kita kerjain aja langsung. Saya ke notes-nya dulu. Ini ya. Oke, ini tadi soalnya ya. Oke, kita langsung aja. So, ini sebagai solusi dari soal kita. Oke, kita punya W sama dengan FZ sama dengan Z kuadrat tambah 3Z. Oke, kita tahu bahwa Z tadi apa? X tambah IY. Good. Z sama dengan X tambah IY. Nah, berarti dengan ekspansi tersebut, dapatlah kita si FZ-nya ini sama dengan gitu kan? Z-nya kita substitusi dengan X tambah IY. So, X tambah IY pangkat 2 tambah 3 kali X tambah IY. Nah, ini kita beresin dulu. Ada ini kalau dikuadratkan jadi apa nih? X kuadrat gitu kan. Terus 2 kali IY kali X. 2 I X Y. Senit? 2Y. Oke. Terus IY dikuadratkan. I kuadrat minus 1. Y kuadrat. Y kuadrat. Negatif dengan Y kuadrat berarti minus Y kuadrat. Good. Sekarang yang sebelahnya ada 3X tambah Y. Berarti 3X tambah 3IY. Oke, kita rapiin dulu. Jadi apa di sini? Ada kita bagian realnya dulu ya, yang nggak mengandung bilangan imaginernya kita pisahin dulu. So, kita punya ada X kuadrat, ada negatif Y kuadrat, kemudian ada 3X. Good. Nah, ini bagian yang realnya. Ada lagi nggak yang pakai? Yang nggak ada bilangan imajiner, nggak ada ya? Oke. So, bagian imajinernya terdiri dari I-nya boleh kita keluarkan. Ada 2XY, kemudian ada 3Y. 3Y ya, bener ya? Oke, ada 2XY, ada 3Y. Oke. Nah, ini udah kelihatan nih. U-nya yang mana? U-nya tadi bagian yang realnya. So, U sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat tambah 3X. Oke. Gampang ya? Oke. V-nya sama dengan bagian imajinernya. Ya udah, 2XY tambah 3Y. Oke, 2XY tambah 3Y. Tadi ditanya apa lagi di soal? Tentukan U dan V sudah. Cari F pada saat Z sama dengan 1 tambah 3I. Oke, kita cari F ya. Untuk Z sama dengan IS. 1 tambah 3I. Oke. Nah, berarti kalau gini tinggal kita substitusi aja kan gitu kan ya. Jadi F dari 1 tambah 3I sama dengan apa fungsinya tadi apa FZ? Z kuadrat plus 3Z berarti 1 tambah 3I kuadrat ya toh tambah 3 kali 1 tambah 3I. Oke. Ini kita beresin dulu. Ada 1 tambah 3I kuadrat berarti 1 tambah 2 kali 3I kali 1, 6I. Oke, 3I pangkat 2, I kuadrat negatif 1, kali 3, negatif 3. Oke, tambah, ini apa nih? 3 kali 1, 3 kan ya? 3 kali 3I, 9I. Good. Hasil akhirnya adalah yang bagian realnya yang bisa dijumlahkan, yang bagian yang ada imajinernya yang bisa dijumlahkan, itu juga dijumlahkan. So, ada 1 kurang 3 tambah 3. 1 ya. Habis itu ada 6I tambah 9I. Berarti 12I. Benar nggak? 1I. Sebentar ya. Tadi ada perbaikan ya. Tadi bukan 3 harusnya ya. Kita ulangi lagi perhitungannya. Jadi 1 tambah 3I kuadrat
1 kuadrat itu kan 1. Oke, terus udah gitu 2 kali 3i kali 1 itu kan jadinya 6. 6i. Habis itu ada 3i kuadrat. 3 kuadrat kan 9. I kuadrat minus 1. Berarti negatif 9 ya harusnya ya. Terus kita punya ada 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian 3 kali 3i sama dengan 9i. Oke. So hasil akhirnya adalah 1 kurang 9 tambah 3. Minus 8 tambah 3 minus 5. Terus bagian imajinernya ada 6 tambah 9, 15. Berarti plus 15i. Gitu ya. Nah, dalam hal ini kita bisa juga tentukan U dan V-nya. Biar muat saya bikin ke atas aja kali ya. Kita bikin U dan V-nya. Oke, U dan V-nya ini adalah min 5-nya. Oke, min 5 dan yang V-nya itu sama dengan 15. Oke. Min 5 dan 15. Maksud saya gini, sebenarnya yang ditanya ini kan U13 kan. 13 dari mana? Gini. 13 itu dari si Z-nya. Karena diberikan Z itu sama dengan 1 tambah 3i. So, U13 ya artinya gini. X, Y-nya itu adalah 1 dan 3. Nah, kemudian kita substitusi satunya itu 13 ini tadi terhadap ini persamaan yang ini. Oke, jadi U13 ini sama dengan ya toh U13 ini ya sama dengan negatif 5, kemudian V-nya di titik 13 ini sama dengan yang bagian imajinernya yaitu 15. Oke, so ini adalah jawaban akhirnya. Saya buatkan di dalam kotak saja biar lebih jelas. Gitu ya. Oke, bisa ya. Nah, ini penyelesaian untuk soal nomor 1. Nanti notes-nya akan saya kirim juga ya, biar nanti kalian bisa lihat aja di notes ini. Nah, kita kembali ke slide-nya kalau gitu. Nah, kalau untuk ngerjain yang nomor 2, FZ-nya ini ada 2IZ tambah 6 sekawan Z. Konjugat Z. Kemarin konjugat ini apa? Untuk mengingatkan. Iya, kalau Z diketahui X tambah IY, maka konjugat Z adalah X negatif IY. Bisa ya, nanti bisa dijabarkan ya yang nomor 2 ini ya. Oke, saya serahkan sama kalian untuk ngerjain yang nomor 2. Kita sambung dengan yang namanya teorema de Moivre. Oke. Teorema de Moivre ini adalah ekspansi untuk suatu fungsi kompleks. Kalau misalnya kita ketahui ada Z sama dengan R cos theta I sin theta, atau biar nanti nggak susah mengingatnya, Z sama dengan R cis. Oke, R cis. Artinya ada R, ada C untuk cos theta, I untuk imajinernya, kemudian ada S untuk sin theta. Biar ini lebih gampang kalian mengingatnya ya. Oke, kalau diberikan persamaan Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Oke. Maka apabila Z itu dipangkatkan dengan N, dia akan jadi Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta ditambah I sin N theta. Oke. Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta ditambah I sin N theta. N-nya ini adalah bilangan bulat tak negatif. Ingat bahwa kalau dikatakan bilangan bulat tak negatif, 0 juga ikut. Ya, so N-nya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Kecuali kalau tadi katanya N adalah bilangan bulat positif, berarti kamu cuma ngambil dari 1. Tapi kalau tak negatif, 0-nya berarti ikutan. Oke.
Nah, ini untuk si Demoivre sendiri. Kayaknya ada latihan soal. Kita kerjain yang nomor 1 dan nomor 2 aja ya. Nanti nomor 3 ini opsional. Kalau mau dicoba juga boleh. Tapi saya mau kasih tunjuk pengerjaan nomor 1 dan nomor 2. Oke. Jadi kita ke notes-nya aja ya. Ini tadi ada notes-nya. Saya pindah dulu. Oke. Nah, untuk nomor 1 terlebih dulu diberikan ada 2 cos 60 ditambah I sin 60 kemudian dipangkatkan dengan 2. Terus yang untuk nomor 2 ada akar 2 tambah I akar 2 10. Nah, kita mau menggunakan teorema de Moivre. Dalam hal ini kita mau mengubah persamaan yang diberikan ini ataupun ekspresi yang diberikan ini ke dalam bentuk Z dan ada Z pangkat N. Oke, jadi ada Z dan ada Z pangkat N. Untuk solusinya, yang nomor 1 terlebih dulu kita lihat di sini. Oke, so diketahui tadi ada fungsi yang yang bisa dituliskan sebagai berikut. 2 dalam kurung cos 60 derajat ditambah I sin 60. Nah, ke semuanya ini akan dipangkatkan dengan 2. Kita ekspansi dulu, kita rapiin dulu ini. Berarti sama dengan ini Z ya. Pada dasarnya ini Z sih sebenarnya. Oke. Tapi kita bisa kita ekspansi dulu aja lah ya. So ini 2 dikali cos 60 apa? Cos 60 adalah 1/2. Oke, ditambah I dikali sin 60 1/2 akar 3. Oke, good. Ini nanti kita pangkatkan dengan 2. Jadi yang di dalam kurung biasa ya. Dalam kurung biasa kita rapiin dulu. So, 2 kali setengah sama dengan 1. Tambah I kali setengah akar 3. Kali 2. Setengahnya jadi 1 ya. I akar 3. Oke. Pangkat 2. Oke. Bisa dikatakan begini, bahwa Z-nya sama dengan 1 tambah I akar 3, sehingga Z kuadratnya adalah 1 tambah I akar 3 pangkat 2. Oke? Nah, tapi kita kan mau ke dalam bentuk yang diberikan oleh si Moivre tadi ya. Artinya, kalau menurut teorema de Moivre itu Z sama dengan teorema ya ini. Teorema Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta. Apa yang butuh di sana? Iya, harus ada R. Selain itu harus ada apa? Harus ada theta. Berarti kita cari R-nya, cari theta-nya. Oke, jadi di sini saya kasih tatatannya, cari R, lalu cari theta. Oke, cari R gimana? Nah, kemarin udah dijelasin kan, akar dari si X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, R-nya sama dengan akar dari bagian real kuadrat dan ditambah bagian imajiner kuadrat. Berapa kalau gitu X kuadratnya yang digunakan di sini? Yap, kita beranjak dari persamaan yang ini. Oke, so R sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah akar 3 pangkat 2. Sama dengan apa itu? Akar dari 1 plus akar 3 kuadrat 3. Akar 1 tambah 3, 4. Akar 4 sama dengan 2. So, R-nya sama dengan 2. Oke, R-nya sama dengan 2. Sekarang cari tetanya. Cari tetanya. Bisa nggak ini ya? Atau saya harus ke sebelah? Kayaknya saya harus ke sebelah. Oke. Diketahui tadi Z sama dengan 1 tambah I akar 3. Kita tulis dulu. Dari Z sama dengan 1 tambah I akar 3. Oke. Mau dicari theta. Nah, kemarin kita bisa cari argumen ya. Sebenarnya ini cari argumen sih sebenarnya, bukan cari theta. Tapi it's okay lah ya. Kita bisa cari dengan sebagai berikut. Kita bikin aja dulu ilustrasinya biar gampang. So, bergerak 1 unit
untuk sumbu X-nya dan bergerak akar 3 untuk sumbu Y-nya. Ada di sini kira-kira. Nah, untuk si gambarannya itu ya kayak gini. Sekitaran sini. Oke. Nggak rapi-rapi banget, tapi ya seperti itulah kira-kira. Dan tetanya itu ada di sebelah sini. Oke. Nah, berarti kalau gitu apa nih tangen teta? Bisa dicari ya. Tangen tetanya apa? Y per X kan? Y-nya tadi apa? Akar 3. Akar 3 per 1. Oke, good. Sama dengan akar 3 ya. Teta berarti arcus tangen. Arcus tangen apa? Akar? Iya, akar 3. Arcus tangen akar 3. Sama dengan 60. Ya, pi per 3 ya. Atau sama dengan 60, just the same. Derajat. Oke. Oke, dan dalam hal ini theta juga bisa digunakan sebagai argumen. Jadi kita bisa pakai nilai yang sama. So, tetanya sama dengan 60 derajat ataupun sama dengan si pi per 3. Oke. Kalau gitu kita boleh tuliskan ya menurut teorema de Moivre. Oke, menurut teorema de Moivre bahwa penulisan dari si ekspresi yang sebelumnya itu Z-nya tadi sama dengan 1 tambah I akar 3. Oke, Z-nya sama dengan 1 tambah I akar 3. Dan dalam penulisan yang menggunakan apa tadi? R-cis itu berarti gini, Z sama dengan R-nya tadi apa? Lupa saya, R-nya apa tadi? 2 ya? Oke. 2 dikali dengan cos theta. Tetanya berapa? Pi akar 3 atau 60, gak apa-apa. Tambah I sin pi akar 3. Good. Dan juga sebagai tambahannya bahwa Z pangkat N-nya tadi apa kita pakai? 2 ya. Z pangkat 2-nya sama dengan R pangkat N. 2 pangkat 2. Oke. Dalam kurung cos 2 kali pi per 3 kan gitu kan? N kali theta itu kan? Ya. So, 2 kali, saya tulis aja dulu ya penjabarannya ya biar nggak ini nanti kita biar nggak lupa. I sin ini juga sama 2 kali pi per 3. Good. Yang kalau misalnya ini kita rapiin ini sama dengan 4. Oke. Cos dalam kurung 2 pi per 3 tambah I sin 2 pi per 3. Good. Oke. So ini adalah penjabaran berdasarkan teorema de Moivre-nya. Oke, saya. Nah, kita lihat nomor 2 kalau gitu. Nomor 2 ini lebih sederhana ini sebenarnya karena akar 2 tambah I akar 2 pangkat 10. Oke, tapi kita kerjain aja dulu ya. Nomor 2 yaitu akar 2 tambah I akar 2. Gedein dulu biar kelihatan. Pangkat 10. Oke. Dari sini kita sebenarnya bisa langsung kasih apa? Udah kelihatan sih Z-nya. Z-nya ini apa nih? Z-nya ini sama dengan akar 2 tambah I akar 2. Oke. Kalau misalnya kedua ruas dipangkatkan dengan 10, apa yang terjadi? Kalau misalnya kedua ruas pangkat 10, ruas pangkat 10 nih, ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tentu saja Z pangkat 10 sama dengan akar 2 tambah I akar 2 pangkat 10. Oke. Tapi ini masih dalam penulisan biasa, kita pengen tuliskan dalam R-cis ya, dalam R-cis. So, apa yang dibutuhkan? Ya, Anda butuh R. Setelah R, Anda butuh apa? Anda butuh theta. Bagaimana cara mencari R? Aduh, kayaknya tutup mata pun udah bisa ini, ya kan? Akar dari akar 2 pangkat 2 tambah akar 2 pangkat 2. So, ini adalah akar dari 2 tambah 2 atau akar 4 sama dengan 2. R udah dapat 2.
sekarang cari theta. Cari theta gimana? Yap. Sudah kita lakukan juga sebelumnya ya. Untuk cari theta ini tadi diketahui si Z-nya itu apa? Akar 2 tambah I akar 2. Oke. Ya kalau misalnya digambarkan dia seperti ini. Bergerak akar 2 dan akar 2. Baik itu di sumbu X maupun di sumbu Y. Kalau dibikin titik-titiknya dia kayak gini ya, kira-kira ya. There you are. So ini dia tetanya di sini. Oke. Cari teta. Tangin teta apa? Akar 2 per akar 2 sama dengan 1. Arcus tangin teta. Ups. Tunggu. Poin di sini kan kita mau cari teta ya. Tetanya ini sama dengan arcus tangent 1 sama dengan 45 ya. Pi per 4. Oke. Pi per 4. Sudah bisa dituliskan ekspresi dalam teorema de Moivre-nya ya. Menurut teorema de Moivre, untuk Z sama dengan akar 2 tambah I akar 2. Oke, so Z ini tadi sama dengan R-nya apa? R-nya tadi berapa? 2 ya? 2. Terus? Cos Pi per 4 tambah I sin Pi per 4. Dan kalau kita ekspansi dengan pangkat 10, Z pangkat 10, berarti ini sama dengan 2 pangkat 10 cos ya N kali Pi, berarti 10 kali Pi. Kali theta, 10 kali Pi per 4 tambah I sin 10 kali Pi per 4. Kurung biasa. Kayaknya saya mau pakai kurung ini aja deh. Kurung siku deh, biar lebih kelihatan. Oke, kadang untuk memudahkan kita ngelihat persamaannya, it's okay pakai warna-warna banyak-banyak, nggak masalah. So ini sama dengan Z pangkat 10 sama dengan 2 pangkat 10. Kalaupun dibiarkan dengan 2 pangkat 10 it's okay, nggak masalah. Dikali dengan cos 10 Pi per 4, 5 per 2 Pi plus I sin 5 per. Yep. That's it. Ini dia menurut teorema de Moivre. Kita kembali ke slide-nya. Kayaknya ini aja ya, ini cuma 2 soal. Oke, kayaknya itu aja untuk yang hari ini materinya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada saya. Dan gunakan forum ya. Gunakan forum yang saya udah buatkan itu di e-course. Jadi, kenapa saya bikin di forum? Karena biar nanti kalau misalnya sewaktu-waktu kalian pengen baca lagi, pengen ulang lagi, gitu ya, ada yang kurang jelas. Itu semua bisa kalian dapatkan di forum. Kalau misalnya semua di grup WhatsApp nanti numpuk, jadi susah nyari pembahasannya. So, gunakan forum itu sebebas-bebasnya, nggak masalah. Walaupun di luar jam akademi nggak apa-apa, bisa dipakai. Selagi saya bisa saya bisa bahas soal-soal ataupun diskusi, saya akan tetap ada standby ya di situ ya, oke? Jadi demikian materi kita, dan atas perhatiannya tentu saja saya ucapkan terima kasih.